Ya dan halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Di video kali ini seperti Seperti biasa. seperti biasa kita akan membacakan alur film dari hantu horor atau horor. Kalinya langsung. PA. Kalinya langsung. Ya dan halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang berjudul Setan Budak guys. Setan Budak ini dirilis pada tahun 2011. 9. Film ini dirilis pada tahun 2009. Oke guys, kita kali ini baru bisa upload karena dari film sebelumnya kita dapat pemberitahuan dari pihak YouTube kena take down. Semoga video ini nggak kena lagi ya guys. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan filmnya jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe. Itu yang paling penting guys. Itu agar kita semakin semangat lagi bikin alur filmnya. Yoi. Ya, langsung ke videonya, cek kicrot. Halo guys, di awal film ini ada seorang wanita yang dikejar-kejar oleh nggak tahu siapa lah. Nah, dan dia pun meminta tolong pada tukang ojek itu, dan tukang ojek itu pun malah meledeknya, dan dia pun bergegas lari lagi. Nah, dan dia pun meminta bantuan pada yang lain, dan yang lainnya pun menghiraukan si cewek tersebut. Dan ternyata si cewek tersebut itu berlari lagi ke tengah rel kereta, dan tidak sengaja ada kereta lewat langsung menabrak dia. Dan inilah filmnya Setan Budak. Di sini kita diperlihatkan 3 pemuda yang menyebut diri mereka pemburu mayat yang bernama Obeng, Sukun, dan Oji. Di sini mereka sedang menjalankan misi untuk mencari mayat cewek yang gantung diri. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang wanita, lalu menyapanya dan menanyai dia tentang lokasi mayat cewek yang gantung diri. Dan si cewek itu menjawab dan mengarahkan mereka ke tempat mayat tersebut. Si Oji dan si Obeng pun bergegas ke lokasi, sedangkan si Sukun malah mengantarkan cewek itu. Akhirnya si Obeng dan si Oji menemukan mayat itu. Ketika mereka melihat mayat itu, ternyata wajahnya sama dengan cewek yang tadi diantar pulang oleh si Sukun. Kita balik lagi ke si Sukun yang sedang pijat plus-plus sama cewek itu. Ketika si Sukun melihat ke belakang, dia pun kaget melihat cewek tadi itu ternyata setan. Dia pun lari ketakutan. Di sini si Oji dan si Obeng sedang mengantarkan mayat itu ke kamar mayat untuk diotopsi dan ditahan oleh suster cantik yang bernama Mona yang sedang menulis data tentang mayat yang tadi. Si Mona pun ke ruangan Pak Joko untuk ngelaporin hasil mayat yang ditemukan mereka. Tak lama kemudian ada panggilan masuk kepada tim pemburu mayat untuk mengambil mayat di Manggarai yang kena tabrak kereta. Pak Joko pun menyuruh si Mona untuk melaporkan kepada si Sukun segera untuk mengambil mayat tersebut. Tak lama kemudian si Pak Joko kaget melihat di belakangnya tiba-tiba ada cewek yang tadi. Disangka Pak Joko itu si Mona. Dan setelah diteliti lebih detail lagi oleh si Pak Joko itu, ternyata dia itu setan. Si Pak Joko itu pun kaget dan lari menabrak apa itu jerangkong atau apa itu sampai kebentur palanya dan pingsan. Si Mona pun masuk dan membantu Pak Joko yang sedang pingsan.
Di sisi lain si Sukun, si Obeng dan si Ocil Oji, Oji bukan Oji. Oji, Heeh. Sukun, Oji, Obeng. Oh iya, sip. Lanjut. Tangnya nggak ada. Lanjut. Di sisi lain, si Sukun, si Obeng, dan si Oji sudah menemukan mayat yang tadi ditabrak kereta di stasiun Manggarai. Mereka pun segera mengangkat mayat itu. Dan tak lama kemudian tiba-tiba ada nenek-nenek yang berhuis putih. Jangan disebutin wisnya bangke. Emang nenek-nenek rambutnya berwis. Kan bukan iya hitam. putih, kan bener kan gua. Kalau mau hitam ya dibonding sama dia. Goblok. Ya udah sama aja, lanjutlah. Si nenek tadi pun memanggil si Sukun dan memberikan dompet kepada dia. Bahwa dompet ini milik cewek yang tadi kecelakaan. Setelah mayat tadi dibawa sama tim pemburu mayat, si nenek itu pun menghampiri bekas kecelakaan si cewek tadi dan membaca-bacai mantra agar si cewek itu bangkit kembali dan membalaskan dendamnya. Kok ada artinya? Kok kayak gitu? Apaan? Backsound biar agak ngeri dikit anjir. Lah, next lah. Next question. Kita kembali lagi ke tim pemburu mayat yang sudah memasukkan mayatnya ke dalam mobil. Si Sukun pun pergi untuk buang air kecil dan meninggalkan si Obeng sama si Oji. Dan tiba-tiba ada suara di belakang mobil. Si Oji pun langsung mengeceknya. Tiba-tiba pintu bagasi mobil pun kebuka. Mayat itu pun terbang kayak lampor. Lampor. Kan keranda kan terbang. Aneh-aneh be, pakai lampor. Ya udah lampor yang lagi rame. Kamar ini kasur melayang. Kasur melayang. Anjir, kasur melayang. Masih mendingan gua anjir lampor. Udahlah, skip. Mayat itu pun terbang dan si Oji pun langsung menyusul si Sukun dan melapor ke dia bahwa mayatnya terbang. Akan tetapi si Sukun pun tidak mendengar apa yang diucapkan sama si Oji dikarenakan setan budak itu pun menutupi telinganya. Si Sukun pun meninggalkan si Oji karena dianggap gak jelas memberikan informasi. Setelah kejadian tadi, Pak Joko pun marah-marah kepada si Sukun dan si Obeng dikarenakan mereka itu bicara ngawur tentang mayat hilang dan terbang. Pak Joko pun gak percaya dan gak mau tahu mereka harus menemukan mayat tersebut sampai ketemu. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang bangun tidur. Ia bernama Anita yang sedang menelepon pacarnya yang bernama Andri. Setelah kemudian si Anita pun pergi mandi dan tiba-tiba airnya mati dan memanggil-manggil temannya yang bernama si Siska. Tak lama kemudian sekilas ada bayangan dirinya ketabrak kereta api. Si Anita pun bingung dengan bayangan tadi. Si Siska pun langsung nyamperin si Anita dikarenakan si Anita ini berteriak. Tak lama kemudian ada telepon. Si Siska pun mengangkatnya dan dikasih tahu bahwa si Lala, saudara kembarnya si Anita itu kecelakaan ketabrak kereta dan memberitahukan kepada si Nita untuk mengecek mayatnya. Dan si Nita pun sampai di kamar mayat. Dia pun mengecek mayat si Lala. Akan tetapi si Nita tidak menemukan si Lala, melainkan ketemu petugas kamar mayat yang sedang menjahili dia. Si Nita pun sangat bersedih dan memberitahukan kepada si Andrit
bahwa si Lala tewas tertabrak kereta api. Tut tut tut. Gak usah pakai tutut ngapain, itu Ya udah kan- kejelas kereta. Ya kan bunyinya kayak gitu, tut tut tut. Gak usah diceritain, gak penting anjir. Ya udah aja langsung lah bodoh. Kita kembali kepada tukang ojek tadi yang di awal film, yang tidak membantu si Lala dan malah meledeknya. Ketika tukang ojek ini mengantarkan pelanggannya, motornya pun mogok di tengah rel. Disinilah kemunculan setan budek itu yang menutupi kuping tukang ojek tersebut. Dia pun tewas tertabrak kereta api. Nah, kita kembali ke dua pasangan ini guys, yang tadi di awal film mengabaikan si Lala yang minta tolong. Mereka berdua pun diteror dan dikacaukan hingga si cowok ini malah menabrak ceweknya hingga tewas. Si cowok pun kabur, akan tetapi si cowok itu pun tewas tertabrak kereta api.